Jemaat Tuhan, walaupun kita sedikit, ya tapi ini doa malam ya, tidak kurang nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena sama saja, firman Tuhan yang menjadi acuan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau saya masih bisa berdiri di depan Bapak Ibu hingga saat ini. Sebab kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan itu kepada saya juga mungkin, atau yang sudah pernah kenal tinggal dengar nama saja mungkin. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Di bulan April yang lalu saya melalui berbagai pemeriksaan di Rumah Sakit Leona Kupang didiagnosa mengidap kanker usus besar stadium 4, stadium akhir. Itu bulan April yang lalu. Dan ketika saya mendengar vonis itu, langit runtuh begitu. Pasrah. Apa yang saya mau andalkan? Tinggal pasrah, ya beriman kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan buat, saya sudah siap, saya bilang begitu. Tapi vonis itu ternyata belakangan saya mengerti bahwa Tuhan mengajarkan saya apa sih arti hidup ini yang sebenarnya. Jadi Tuhan merubah cara pandang saya terhadap hidup ini, begitu. Dan waktu saya masih dari Papua Bapak Ibu sampai di sini, dan saya ke NTT pun kembali ke NTT bukan karena maunya saya begitu. Di sana karena musibah dulu. Kerusuhan Wamena 2019 bulan September itu, saya juga berada seperti istilah Raja Daud itu di lembah kekelaman itu. Karena waktu itu sudah ada dalam bayang-bayang maut itu. Kami bersembunyi di rumah adat yang dari alang-alang itu. Kecil begini saja. Ada bayi 3 orang. Dan kami berjumlah sekitar 14 orang waktu itu. Dan keadaan di luar itu begitu genting. Kami masuk ke situ dari jam 8 pagi. Dan kami bisa dievakuasi oleh Brimob jam 7 malam. Waktu kami keluar semuanya sudah rata. Tinggal abu, debu, puing-puing, asap-asap mengepul dari bangunan yang sudah rata. Dan waktu itu saya melihat, ini kan yang dimaksud oleh Daud dengan lembah kekelaman itu. Dan saya hanya menanggapi begitu, saya menjalani hidup ini biasa saja. Tetapi ketika saya dengar vonis dokter bulan April yang lalu, sungguh merubah saya punya pandangan terhadap hidup ini. Begitu. Dan siapa Tuhan itu? Begitu Bapak Ibu. Jadi waktu saya dengar vonis itu, benar-benar sudah tidak ada harapan. Karena jarang ya, orang sudah mengidap kanker stadium akhir itu jarang sembuh. Walaupun dia banyak uang, mungkin paling ke Singapura, ke Amerika, pasti ujung-ujungnya kemo di sana. Dan tidak lama pasti jadi almarhum. Biasanya yang kita dengar begitu. Tapi juga ada hal-hal, ada kesaksian-kesaksian. Ada juga orang yang mengalami kanker stadium akhir begitu. Tetapi Tuhan juga membuat mujizat dalam hidup mereka. Dan saya sangat bersyukur saya salah satu orang yang mengalami itu. Ya gitu. Dan 1 bulan, hampir 2 bulan kemudian saya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang. Saya tunggu hasilnya karena pemeriksaannya di situ begitu panjang dan antrinya, begitu lama Bapak Ibu. Jadi membutuhkan waktu hampir 2 bulan. Saya tahu hasilnya lebih lengkap dari waktu periksa di Rumah Sakit Leona, dan puji Tuhan diagnosa awal itu dinyatakan sudah tidak ada lagi. Begitu. Dan waktu saya divonis di Rumah Sakit Leona, saya jalan dari sini ke
pintu gereja sana saya terus tidak bisa Bapak Ibu. Sudah ngos-ngosan itu. Tapi sekarang puji Tuhan, Bapak Ibu mau ajak saya jalan-jalan sampai di Kawangu, di Kambata Tanah, sekarang saya sudah mampu. Betul. Jadi semakin hari Tuhan pulihkan saya punya kesehatan. Dan hari ini saya masih ada bertemu dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk doa-doa yang Bapak Ibu naikkan untuk saya. Karena saya tahu ada banyak teman, banyak saudara, sampai hari ini mereka masih berdoa untuk saya. Termasuk GBI Kembaniru itu, di setiap kegiatan mereka saya dengar, mereka masih berdoa untuk saya. Dan kuasa doa itulah yang membuat saya masih berdiri di depan Bapak Ibu saat ini. Puji Tuhan. Kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, yang saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-8. Ini jemaat lama semua ya, pasti pernah lihat saya dulu di gedung lama itu. Kalau di gedung baru saya baru 2 kali berdiri di sini. Begitu Bapak Ibu. Oke. Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Di sini Lai menulis tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saya membacakan, Bapak Ibu mengikutinya, atau mungkin ini terlalu banyak kah? Biasanya kita ibadah jangan sampai nanti terlalu lama begitu. Saya cepat-cepat saja. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian, saya langsung saja, ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan arti dari perumpamaan itu selanjutnya Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan yang tadi. Nah, singkatnya begini, dari perumpamaan ini ada 2 istilah atau 4 yang kita lihat di sini. Ada benih, ada tanah. Jadi kalau kita bicara benih, tidak mungkin kita tidak bicara tanah. Kalau kita bicara benih, tidak mungkin kita bicara emas. Pasti bicara tanah. Nah, itu 2 kata atau istilah yang ada di sini. Kemudian arti dari perumpamaan itu dikatakan di sini, benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah itu menunjuk kepada hati kita. Katanya begitu. Nah, waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu, saya merenungkannya begini. Perumpamaan dalam setiap pelayanan Yesus, tidak jarang Yesus mengutip perjanjian lama itu. Atau tidak mengutip pun, pasti dia menggunakan dasar pemikirannya, acuannya ke perjanjian lama. Dan saya yakin perumpamaan ini tidak akan pernah berbicara benih dan tanah, firman dan hati, kalau tidak ada kaitan dengan perjanjian lama. Apa itu? Kita coba dulu Bapak Ibu lihat. Jadi saya tidak bicara tentang arti perumpamaannya ini. Saya mau bicara tentang kenapa sih benih itu identik dengan tanah. Kenapa sih firman itu selalu berkaitan dengan hati. Begitu. Dan untuk mengerti ini, ya pasti saya akan membawa Bapak Ibu kepada suatu perenungan mendalam. Kenapa sih manusia itu
diciptakan dari tanah. Nah itu. Maka ada kaitan nanti dengan ini. Kita coba lihat Bapak Ibu Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kejadian pertama ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, jenis pohon. Nah, itu tadi penegasannya ini. Jadi kalau bicara benih, pohon, tanaman, pasti bicara tanah. Tidak mungkin tidak. Begitu. Nah, kemudian kita lihat di Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu coba lihat, ketika manusia itu diciptakan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dikatakan selanjutnya, dan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu disebut makhluk hidup. Nah, poin saya di sini, manusia itu diciptakan dari debu tanah, titik sampai di situ. Nah, persoalan selanjutnya nanti kita lihat, disebut makhluk hidup karena Allah menghembuskan nafas, kan begitu. Tapi saya tidak ke sana. Nah, kita ke tanahnya tadi. Jadi jelas di sini manusia diciptakan dari debu tanah. Bapak Ibu tahu tanah toh? Tahu debu? Tahu pasti. Om Adi punya mobil begitu. Kita pasti punya rumah ada kaca. Pernah lihat debu nempel di kaca? Pernah? Sering begitu. Waktu Bapak Ibu atau Om Adi cuci mobil, pernah tidak kumpulkan debu di kaca mobil itu, baru taruh di wadah yang berharga, baru simpan di lemari? Pernah tidak? Tidak pernah. Kenapa? Ya karena debu. Pentingnya apa? Karena dia tidak penting, begitu tidak berarti. Ternyata dari situlah kita diciptakan, Bapak Ibu. Itu persoalannya. Ternyata dari sana kita diciptakan. Kemudian saya merenung begini. Ketika saya membaca Kejadian pasal 2 itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat. Ayatnya yang ke-9 itu, coba. Pasal 2 ayat yang ke-9, Kejadian itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan seterusnya. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Bapak Ibu perhatikan selanjutnya. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Bapak Ibu perhatikan kata ini, kalimat pendek. Tempat emas ada. Kemudian dan emas dari negeri itu baik. Di sana selain emas ada juga damar, bedola, dan batu krisopras. Saya merenung ketika saya baca ini, Bapak Ibu. Kalau saja sementara bahannya ada ini, ada emas di sana, katanya emas terbaik. Ada di situ, tapi coba kita merenung. Kenapa Allah lebih memilih debu? Coba saja Allah memilih emas tadi. Ibu-ibu tidak perlu beli skincare, apa itu? Perawatan wajah itu. Tidak perlu ke salon kasih pirang rambut. Ya betul. Kalau dari emas, santai kita. Tidak habis uang beli Biore untuk laki-laki.
Begitu. Tidak perlu ke salon. Menyala abangku, pasti menyala. Iya. Tapi Tuhan itu agak aneh dalam hal ini. Dia lebih memilih debu yang nempel di kaca yang kita tidak pernah anggapi. Coba Bapak Ibu bayangkan, ternyata kita ini dari debu. Kata Abraham di Kejadian 18 ayat 27, Tuhan, maafkan aku. Waktu dia negosiasi tentang waktu Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora. Karena aku ini hanyalah abu dan debu. Katanya begitu. Terima kasih, Bapak. Jadi kita berpikir Bapak Ibu, emas ada di Eden. Tapi Tuhan memilih debu dan abu. Nah, kalau kita membaca perumpamaan yang tadi, maka pasti ada kaitan ke sana. Kejadian 1 ayat 11 tadi sudah menegaskan perumpamaan itu. Yang ada 4 hal di sana. Bicara benih, pasti bicara tanah. Bicara firman, pasti bicara hati manusia. Kejadian 1 ayat 11 tadi dikatakan, di tanah mulai tumbuh pohon-pohon, tunas-tunas, tumbuh-tumbuhan berbiji. Nah, ketika kita diciptakan dari debu tanah ini, ternyata disinilah maksud Tuhan. Bahwa firman-Nya itu tidak mungkin bertumbuh di atas berlian. Tidak mungkin. Firman-Nya tidak mungkin bertumbuh di hati yang terbuat dari emas. Firman Tuhan itu hanya bisa bertumbuh di tanah hati saya dan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Saya pikir, oh begitu ya. Kalau saja Tuhan tidak menciptakan jauh ratusan tahun dari kejadian itu, tidak mungkin perumpamaan ini ada. Yang berbicara tentang benih dan tanah, firman dan hati. Dan perumpamaan tadi menunjukkan kepada kita bahwa ada 4 macam tanah hati manusia dalam menanggapi firman, dalam memperlakukan firman, dalam menerima firman. Dan yang terakhir tadi dikatakan jatuh di tanah yang baik. Dan saya yakin kita yang ada di sini, setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, kita mempersiapkan satu tanah hati yang terbaik untuk ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjalani hari-hari hidup kita ini dalam bimbingan dan tuntunan firman Tuhan. Karena itulah Daud sering mengatakan begini, ini ayat-ayat favorit saya sebenarnya, Mazmur ini Bapak Ibu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata Tuhan membawa saya ke lembah kekelaman. Karena ayat 1 yang paling sering saya kutip di setiap pelayanan saya itu, walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tapi waktu itu saya tidak mengerti itu. Waktu divonis kanker stadium akhir, baru saya mengerti. Ini yang disebut lembah kekelaman itu. Dan ketika kita berada di sana, tidak ada yang kita bisa andalkan. Hanya mata iman yang tajam memandang satu pribadi yang penuh kasih, yang bisa membawa kita keluar dari situ. Dan yang menuntun setiap langkah hidup kita, terkecuali kita menyediakan tanah hati yang terbaik itu untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Buat renungan sore ini saya kembalikan kepada